Ketika Yesus dicerca oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apakah setuju untuk sepakat dengan hukum Musa, yaitu Taurat bahwa perempuan yang berzinah mesti dihukum dilempar dengan batu? Dia tidak mengatakan tidak setuju atau tidak setuju, tapi dia bertanya balik kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Yesus bukan menolak hukum Musa, tetapi hukum Musa juga harus dilakukan oleh orang yang tidak melanggar hukum Musa dan hukum Taurat. Saya yakin apa yang ditulis oleh Yesus pada saat itu di tanah adalah 10 perintah Allah, seperti ketika tangannya menulis hukum Taurat tersebut di atas batu di Gunung Sinai. Dan satu persatu ahli Taurat dan orang Farisi itu pergi, karena mereka tahu tidak ada seorang pun yang dapat sempurna melakukan hukum Taurat, bahkan hingga pada hari ini. Dan saat ini gereja-gereja yang mengaku ada Kristus di dalamnya justru menjadi pelempar batu pertama kali, bahkan rame-rame terhadap orang seperti ini. Mengapa hal ini terjadi? Karena hukum Taurat itu masih menawan pikiran mereka, dan kasih karunia Yesus dianggap murahan. Kasih karunia Yesus dianggap tidak cukup untuk hidup kekristenan. Di ayat 11 Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Hukuman ternyata tidak menyelesaikan dosa, tetapi kasih karunia Kristus itu yang membuat seseorang lepas dari penghukuman dan dari dosa. Sehingga di peristiwa selanjutnya, kedapatan perempuan ini mempersembahkan yang termahal yang dia punya untuk melayani Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus melalui karya salibnya cukup untuk mengubah setiap orang terlepas dari dosa, kutuk, dan memperoleh kebenaran diri dari Yesus. Dan selanjutnya kasih itu pula yang akan mengerjakan karya keselamatan itu menjadi sempurna di dalam setiap orang. Kasih karunia membawa orang kepada kehidupan yang sejati, bahkan kehidupan yang berlimpah. Roma 5:21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa gereja saat ini justru menjadi pelempar batu bagi orang-orang demikian? Galatia 5 ayat 4 menjawab, "Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia." Jangan-jangan mereka ini sudah melepaskan diri daripada Kristus. Jadi di hadapan Kristus ternyata gereja yang dikuasai oleh pemikiran hukum Taurat tidak lebih kudus atau lebih benar daripada seorang pelacur. Oleh karena itu, saat ini gereja tidak memiliki kuasa rasa maut. Hamba-hamba Tuhannya yang tahu rumus firman Tuhan sakit-sakitan, mati muda, perceraian, kena sandan, diperdaya, dan tidak ada kerukunan dan damai sejahtera. Karena memang mautlah yang dihasilkan oleh hukum Taurat. Seperti dikatakan di dalam Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Dari buahnya kita bisa lihat apakah gereja masih di dalam hukum Taurat atau di dalam kasih Kristus. Apakah gereja berperan sebagai pelempar batu bagi perempuan, pelacur, pezina, pendosa? Gereja membuli mereka, gereja mengejek mereka, gereja menghakimi orang-orang tersebut, gereja menuduh, gereja menolak, takut dirinya tercemar, takut dengan perkataan-perkataan orang. Atau gereja menjadi rupa Kristus di dunia ini bagi perempuan, bagi pezina, bagi orang-orang seperti ini. Gereja mau memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk orang-orang yang terhina. Gereja mau memberikan pengampunan dan menerimanya dengan kasih Kristus, hingga orang tersebut mengalami pertobatan sejati, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dan hidupnya akan diubahkan. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Janganlah harapkan hukuman ketika engkau membawa seseorang datang kepada Kristus.
Jangan membawa kehakiman kepada orang-orang hina yang mereka mau datang kepada Kristus, supaya orang tersebut mengalami pertobatan. Tetapi harapkan pengampunan dosa dan kebenaran Kristus dicurahkan di dalam orang tersebut untuk dia mengalami hidup kekal di dalam Kristus, dan ajarkan mereka untuk mengenal kasih Kristus yang tidak terukur besarnya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang mengatakan kasih karunia tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang, kasih Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang, berarti dia tidak mengenal begitu besar dimensi kasih Kristus, betapa mahalnya kasih Kristus. Mereka meremehkan kasih Kristus untuk bisa mengubah seseorang, menganggap kasih karunia itu murahan yang tidak berkuasa untuk mengubah hidup seseorang. Orang harus dihakimi, orang harus dihukum, harus diejek, harus dibully, bahkan harus dilempar batu supaya mereka mengalami pertobatan. Orang-orang seperti ini tidak mengenal kasih karunia Kristus yang sebenarnya, dan mereka tidak bisa menghargai nyawa tebusan Kristus untuk orang-orang seperti ini. Efesus 3:18-19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.